Oke guys, gue di sini mau ceritain tentang horror experience dari orang yang bernama Pai. Dan berikut ceritanya. Kejadian ini berawal ketika gue mau balik ke rumah pada jam 12 malam. Bareng temen gue yang abis apel dari rumah ceweknya. Dan gue nganter dia pada malam itu. Baru aja kaki gue nginjek ke jalan. Perasaan gue seketika ngerasa suasana malam ini tuh agak ada yang aneh. Padahal jalan ini sering gue lewati di siang hari. Emang bener sih, sepanjang jalan yang sedang gue susuri ini pernah terjadi beberapa penampakan hal mistis juga. Tapi pikir gue, masa korban selanjutnya itu kita berdua? Karena suasana terasa mencekam, gue awali obrolan dengan teman gue buat ngelangin perasaan gak enak yang gue rasain pada saat ini. Tetapi meskipun gue ngobrol panjang lebar sama teman gue, perasaan gue masih tetap merasakan takut. Soalnya masih kepikiran, apakah gue korban selanjutnya dari teror jalanan ini? Dari setiap langkah maju yang gue hendaki sembari mengobrol dengan teman gue, jujur gue nggak fokus sama apa yang teman gue omongin. Gue cuman bilang iya aja pas ngobrol sama teman gue. Soalnya fokus gue malah tertuju ke beberapa titik sudut yang katanya pernah terjadi sesuatu di tempat-tempat yang gue waspadai itu. Sebenarnya gue terkesan bodoh. Gue itu takut ketemu hal yang begituan. Tetapi karena situasinya terasa bikin gue resah, tiba-tiba pada saat itu gue malah keinget isu-isu mistis yang pernah terjadi di sepanjang jalan ini. Itu seperti gue sedang mensuges diri gue buat ketemu mereka. Dengan perasaan tegang dan menerka-nerka ke setiap sudut jalan ini, akhirnya tiba di pertigaan kampung sebelah. Dan pada saat itu gue belok kiri untuk menuju rumah. Perasaan gue abis melewati jalan itu tuh lega banget. Dan setelah itu gue akhirnya bisa ngobrol nyambung sama teman gue. Gak cuman bilang hah atau iya doang. Beberapa menit kemudian, karena keasikan ngobrol di perjalanan, gak kerasa ternyata udah sampai di dekat pesantren. Dan memang rumah gue gak jauh juga dari belakang pesantren itu. Pas kami berdua masuk ke pintu pagar pesantren, tiba-tiba teman gue itu terlihat seperti melihat sesuatu yang aneh. Pertama sih kayak keheranan gitu, sambil ngeliat ke satu titik, yaitu tembok depan pesantren yang letaknya masih jauh beberapa meter di depan kami. Tetapi setelah lumayan cukup dekat dengan titik tersebut, keanehan dia malah makin menjadi-jadi. Ya gue pikir dia lagi iseng ngerjain gue sambil nunjuk-nunjuk ke arah yang dari awal dia fokusin pandangan ke situ. Tapi seriusan, gue nggak lihat apa-apa di tempat itu. Makanya gue pikir dia memang lagi bercanda. Tapi gue pikir lagi kalau memang lagi bercanda, dia nggak mungkin sengotot ini buat yakinin gue. Di dalam hati gue, please lah, jangan bikin gue takut lagi. Baru aja perasaan gue agak baikan habis keluar dari jalan yang tadi. Sekarang malah muncul lagi. Gue berusaha buat ngelak dari pembicaraan dia yang ngebahas tentang hal yang dia lihat saat ini, dengan bilang bahwa gue nggak lihat apa-apa di situ. Mungkin lu cuman halusinasi aja karena abis kecapean. Tetapi yang bikin gue kaget dari yang dia ucapin adalah, serius, gue nggak halu. Dia masih ada diam di situ ngeliatin gue. Sia banget. Abis dia ngucapin itu, gue merinding parah. Gue pura-pura aja nggak ngerti apa yang dia omongin waktu itu. Dan
gue tetap bilang bahwa dia lagi halu. Dan setelah sampai rumah, baru gue bilang yang sejujurnya, bahwa gue juga ngerti apa yang dia omongin itu. Cuman, gue ngerasa takut aja, karena dia blak-blakan ngomongin makhluk itu di saat makhluk itu lagi ngeliatin dia. Kemudian, dia pun ceritain ke gue, apa yang dia lihat pas lewat di depan pesantren tadi. Kali ini gue akan lanjutkan cerita dari sudut pandang temannya Pai, yaitu Bios. Sebenarnya sedari awal pulang, di jalan itu gue merasakan hal yang dirasakan si Pai juga. Tapi gue merasa bahwa di hampir setiap titik jalan sebelum sampai ke jalan kampung sebelah itu angker. Ditambah suasananya yang mencekam dan sunyi banget. Karena memang kami berdua pulang terlalu larut. Waktu itu kabut pun sedikit turun. Untungnya si Pai ngajak ngobrol. Tapi obrolannya itu kayak gue doang yang ngobrol. Dia cuman bilang sama iya aja dari tadi. Padahal gue pada saat itu takut banget. Karena ngerasa tekanan dari suasananya itu berat banget. Jantung gue benar-benar nggak bisa gue kontrol. Setiap langkah dari jalan itu, jantung gue berdegup kencang dan dibarengi keluarnya keringat dingin. Gue nggak sanggup cerita ke si Pai, jadi gue berusaha kayak biasa-biasa aja. Takutnya pas gue habis cerita, malah ada penunggu di situ yang tiba-tiba nyamperin. Tekanan dari situ saja udah bikin gue gemeteran. Apalagi kalau beneran mereka nampakin eksistensi mereka. Dan akhirnya, setelah lama gue merasakan ketegangan itu, kami berdua sampai di jalan kampung sebelah. Nah, di situ si Pai udah mulai nyambung ngobrolnya. Jadi lambat laun, perasaan tegang gue mulai mereda. Tapi setelah kami berdua sampai di pintu pagar dekat lingkungan pesantren, di situ mulai nampak sesuatu yang ganjal. Mungkin karena tadi gue abis ngelewatin jalan yang angker, jadi pas ada yang aneh dikit, gue langsung salfok sama yang ada di tingkat 2 deket jendela pesantren. Gue pikir itu cuman pakaian yang dijemur sama santri situ yang lupa mereka angkat. Ternyata itu bukan sekedar pakaian, melainkan sosok putih yang sedang duduk dengan santai sambil mengayun-ayunkan kakinya di dekat jendela pesantren. Sosok itu adalah makhluk yang mungkin disebut kuntilanak. Otomatis gue kaget dan langsung bilang ke si Pai dengan suara keras sambil nunjuk-nunjuk itu sosok. Tapi anehnya si Pai nggak ngelihat sosok itu. Dia bersikeras ngomong ke gue bahwa gue halusinasi, mungkin gara-gara kecapean. Tapi anehnya kalau gue memang bener halu, gak mungkin gue terus-terusan ngelihat sosok itu. Tetap diam dan duduk di situ. Apalagi dia ngelirik ke gue dengan memutar kepalanya. Sehabis gue nunjuk-nunjuk sosok itu. Yang bikin gue ngeri itu, kenapa cuman gue yang bisa lihat sosok itu? Dan yang lebih gue takutin, sebenarnya bukan hanya itu. Yang gue takutin, sosok itu ngikutin sampai ke rumah. Dan neror gue gara-gara gue lancang, gak sengaja nunjuk-nunjuk itu makhluk. Dan terakhirnya gue gak bisa tidur, gara-gara hal yang gue takutin itu takutnya terjadi. Sekian dari gue, itu pengalaman yang bisa gue sharing ke kalian ketika pulang apel terlalu larut malam, tertanda Bios dan Pai.
Jadi menurut orang-orang, jin itu sebenarnya bukan berbentuk seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi karena sugesti kita terhadap apa yang kita takutkan, maka apa yang kita pikirkan akan nampak pada saat yang tepat. Mungkin di kejadian cerita yang tadi, bisa dikatakan orang itu berhalusinasi, karena yang lainnya tidak melihat apa yang sedang dia lihat. Tetapi ingat satu hal, setiap orang yang peka terhadap perkara sihir, itu berbeda. Ketika bangsa mereka menyerap rasa takut lo, maka lo akan terkena sihir, yang disebut penampakan. Dan itu berwujud apa yang lo takutkan pada saat itu. Karena situasi dan kondisilah yang membuat perwujudan itu nyata, dan mereka bisa saling tatap dengan lo. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.